Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabarnya? Jumpa lagi dengan saya, Tania Nurmalita, dalam sesi Be Better You untuk materi mengenal dan mengontrol emosi. Atau di materi kali ini kita akan belajar terkait dengan manajemen emosi. Teman-teman yang ingin berkunjung ke media sosial saya bisa melihat di Instagram di ci_selflove. Di situ ada beberapa postingan yang memang saya peruntukkan untuk memberikan apa ya, semacam psikoedukasi lah untuk teman-teman yang berkunjung ke Instagram saya. Semoga dengan teman-teman berkunjung ya ada sedikit mungkin pengetahuan tentang hal-hal psikologi yang bisa teman-teman dapat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita bisa mulai saja untuk materi hari ini. Jadi pengertian emosi menurut Goleman di tahun 2000 merupakan setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, dan nafsu atau setiap keadaan biologis dan psikologis serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Simpelnya, emosi ini merupakan sebuah reaksi, bisa muncul seperti ekspresi fisik gitu ya, akibat adanya rangsangan atau pemicu, baik itu dari dalam diri kita sendiri ataupun dari luar. Jadi reaksinya itu yang dinamakan sebagai emosi dan biasanya muncul berupa ekspresi fisik. Emosi dalam Islam, dalam surah Yunus ayat 57, Allah menyebutkan bahwa, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran-pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Nah, kenapa sih penyakit-penyakit dalam dada ini mengacu juga pada emosi? Karena emosi itu biasanya keluarnya juga ada dari hati, ada yang dari pikiran turun ke hati. Maka dari itu dalam Al-Quran Allah sudah menyiapkan obatnya atau penawarnya apabila kita harus terpaksa ataupun kita akhirnya harus menghadapi situasi di mana emosi negatif itu harus muncul. Karena memang dalam Al-Quran itu adalah guidance gitu ya, semacam buku panduan untuk manusia supaya bisa menjalani kehidupan. Jadinya akhirnya kecenderungannya merasa sedih ya teman-teman. Padahal ketika kita ada perasaan terhadap lawan jenis atau mulai tertarik dengan lawan jenis itu sebenarnya tidak harus selalu diungkapkan ke lawan jenisnya gitu. Kita bisa menahan diri dari situ dengan bercerita ke teman kita yang baik, support sistemnya yang bisa memberikan solusi sesuai dengan koridor agama dan juga sesuai dengan koridor pergaulan dan norma sehingga kita tidak perlu melakukan sesuatu di luar dari norma dan hukum yang berlaku. Begitu juga dari segi agama. Nah, usaha kita dalam mengelola emosi itu ketika tidak tepat bisa berdampak pada kondisi psikologis tertentu. Apa itu? Yaitu stres. Loh, Bu, maaf, terbiasa mengajar siswa-siswa saya di sekolah. Loh Kak, maksudnya gimana dong Kak? Kalau misalnya mengelola emosi bisa buat stres, berarti kita tidak usah mengelola, bukan seperti itu. Jadi masih banyak orang yang salah persepsi ya, mengelola emosi dengan menahan emosi agar emosi itu tidak mencuat keluar gitu. Nah, eh, kalau misalnya ditanyakan proses pengelolaan emosi yang seperti apa yang bisa menyebabkan stres, bukan pengelolaan emosinya ya, tapi lebih ke proses menahan emosi ini supaya tidak terluapkan. Jadi berusaha denial, berusaha mengingkari bahwa diri ini sedang mengalami emosi negatif, itu bisa membuat kita terkena stres. Nah, stres sendiri itu apa? Merupakan persepsi dan respon kita terhadap tekanan yang terjadi dalam hidup gitu. Nah, dalam menghadapi stres ini kita juga akan muncul dua respon, yaitu respon positif dan juga respon negatif. Maksudnya bagaimana, Bu? Jadi ketika kita stres, kecenderungan respon positif kita itu kalau kita bisa bisa mengakui bahwa kita sedang stres dan kita
punya kemauan untuk bisa mengelola stres itu dengan baik, maka kita akan cenderung memberikan respon yang positif, yaitu pertama bisa melakukan hal yang disenangi, tentu saja tidak boleh melenceng ya dari ajaran agama dan juga norma yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah melakukan sesuatu yang memberi nilai tambah, yang ada hasilnya. Entah itu merajut, entah itu belajar public speaking, entah belajar editing video. Kenapa Bu harus ada hasilnya? Karena ketika kita sudah punya hasil, ketika kita ada sesuatu yang bisa mensubstitusi atau menggantikan stres kita itu, rasanya itu puas gitu ya. Oh, aku. Jadi ketika teman-teman tidak marah, itu bisa dirubah posisi duduknya, bisa mungkin dari berdiri menjadi duduk atau duduk terus jongkok, habis itu berbaring, terus habis itu wudhu dan sebagainya. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa lebih tenang gitu ya. Apalagi yang paripurna adalah wudhu ataupun sholat sunnah 2 rakaat. Di situ teman-teman akan merasakan bahwa ya Allah, saya tadi melakukan sesuatu yang tidak baik atau saya tadi terlalu meluap-luap emosi negatif saya, mohon maaf ya Allah dan sebagainya. Kita bisa juga dengan memperbanyak istighfar. Dengan istighfar kita sadar bahwa kita ini manusia yang tidak sempurna, kita ini memang dilahirkan sebagai sosok manusia dengan kelebihan dan kekurangannya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana emosi-emosi itu ada dalam diri kita, nggak perlu malu, nggak perlu minder, tapi bagaimana kita mengelolanya. Dengan kita bisa mengelola emosi, harapannya nanti jadi lebih baik. Kita jadi punya empati yang lebih kepada orang. Ketika kita melihat orang emosi, kita tidak langsung ngejudge, dasar lu kurang istighfar, atau enggak, dasar kamu kurang sholat, makanya gampang marah. Kita tidak pernah tahu masalah apa yang mereka hadapi, karena bisa jadi ketika kita ada di posisi mereka, belum tentu kita bisa sekuat mereka. Dan bisa jadi ketika mereka ada di posisi kita, mereka bisa lebih baik pengelolaan emosinya daripada kita. Jadi kalau kita bisa mengelola emosi, kita mengakui kita sedang memiliki emosi negatif ataupun emosi positif, dan kemudian kita bisa menghadapinya dan menyelesaikannya, kita akan jadi lebih berempati sama orang, terutama yang sedang memiliki emosi negatif. Jadi tidak gampang judgement, tidak gampang menilai, tidak gampang mencela, tidak juga mudah memberikan solusi tanpa diminta. Itu yang perlu kita latih. Jadi pengelolaan emosi itu manfaatnya sangat banyak buat kita. Jadi emosi itu merupakan fitrah dan nikmat teman-teman dari Allah yang diberikan kepada kita. Jadi melalui emosi kita tuh bisa merasakan nikmatnya bahagia, feeling blue-nya sedih, terus akhirnya kita terpacu untuk mencari solusi ketika kita sedang marah, besar, atau bad mood gitu ya, ataupun takut. Jadi emosi sendiri itu hadir bukan untuk dipendam dan dihilangkan. Layaknya energi, emosi ini hadir untuk diakui dan dikelola. Kita kelola, kita usahakan, kita coba selesaikan masalahnya, dan kita kendalikan emosinya.